Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dini Mekarsari SPD MMPD selaku Kepala Sekolah SMK Krian 1 Sidoarjo. Yang terhormat kepada tamu undangan Mbak Ahmad, Bapak Udang Nisyanto SPD dan Bapak Sujianto SH selaku Ketua PCTA Indonesia Sidoarjo. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan menyalakan kembali semangat juang 10 November antara sejarah dan tantangan generasi kini dalam keadaan sehat walafiat dan semangat. Selamat pagi. Kepada Bapak Nur Khalif dipersilakan untuk membacakan sumpah jati diri bangsa. Para audiens dimohon untuk mengikuti. Sumpah jati diri bangsa. Kami warga negara Indonesia bersumpah satu, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Dimanapun kami berada. Dua, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Kapan saja, dalam keadaan apa saja. Tiga, tidak akan meninggalkan jati diri bangsa Indonesia. Apapun resikonya. Terima kasih disampaikan. Di bangsa. Kalau berenda itu tetap di situ, ya tidak dirobek. Indonesia ini kan seperti apa ya? Tidak ada harganya. Kenapa di negara-negara kita itu kok mesti ada lambang-lambang negara lain? Berarti kita itu rasanya dihina pada negara lain. Makanya anak-anak muda merobek bendera itu agar tidak terhina
Ya itu maksudnya anak-anak muda. Karena kalau tidak dirobek, kita tuh rasanya masih wong negarane wong liya kok sik nggawe genderane londo. Nah, dirobeklah itu, birunya dibuang. Itu maksudnya anak-anak begitu. Jadi rasanya rasa terhina orang Indonesia. Karena wong Indonesia kok ono gendera londo sing mesti dikibarkan. Dirobek, awak dhewe terhina. Itu saya dengar 1-2 anak-anak yang berkata. Itu Pak. Baik, terima kasih. Jadi alasannya tidak hanya merasa dihina, para pemuda tidak merasa dihina sebagai pribadi, tapi karena dengan berkibarnya bendera Belanda itu berarti negara kesatuan Republik Indonesia ikut dihina, dan itu yang paling utama untuk pelajaran kita, bahwa kalau negara kita dihina oleh siapapun, kira-kira kita akan tergerak seperti para pemuda waktu itu atau tidak? Kira-kira apakah adik-adik akan siap untuk membela ketika negara kita dihina oleh siapapun? Siap, terima kasih. Baik, karena waktu yang membatasi kita, maka dari itu mohon maaf untuk session pertanyaan tanya jawab kita akhiri sampai di sini. Untuk narasumber yang pertama yaitu beliau Mbah Ahmad, pejuang sejati peristiwa heroik di Hotel Yamato tahun 1945. Terima kasih adik-adik sekalian atas pertanyaannya. Sebelum kami simpulkan, kita masih ada satu narasumber lagi pada siang hari ini yang berbeda dengan narasumber yang pertama. Narasumber kita yang kedua ini adalah seorang pejuang jati diri bangsa. Kita pernah mendengar bahwa ada kalimat robohnya negara itu akan diawali dengan lunturnya jati diri bangsa. Sangat berkaitan erat dengan perjuangan dari Mbah Ahmad tadi terkait dengan penjajah yang ada langsung di lokasi di Hotel Yamato dan sekitarnya, termasuk di wilayah Krian. Tapi di era sekarang, kenapa tadi saya menyampaikan bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja? Kira-kira apa itu artinya? Karena saat ini jati diri bangsa kita, jati diri bangsa Indonesia sudah mulai luntur, sudah mulai hilang dari peradaban kita semua. Maka dari itu, untuk selengkapnya materi berikut berbicara terkait dengan jati diri bangsa Indonesia yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Udang Listiono SPD. Beliau adalah Ketua Ikatan Trainer Jati Diri Bangsa Indonesia wilayah Jawa Timur. Beliau sudah mendapatkan pelatihan jati diri bangsa sebagai trainer di tingkat nasional dan sudah memiliki sertifikat sebagai trainer jati diri bangsa. Kegiatan kita yang dilaksanakan oleh kepolisian di Bekasi, di Jati Asih ya Bapak, pelatihannya di situ di bawah Kepolisian Republik Indonesia pada saat itu. Baik, selain Ketua Ikatan Trainer Jati Diri Bangsa Jawa Timur, Bapak Udang Listiono ini juga
pengurus bidang media dan informasi di organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia di tingkat pusat. Untuk itu tidak berlama-lama, dengan rasa hormat kepada Bapak Udang Listiono, waktu dan tempat kami persilahkan selama 30 menit ke depan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa untuk kita semua. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyi Muhammadin wa sallim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina innaka raufur rahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Yang kami hormati sesepuh pejuang Indonesia Mbah Ahmad yang telah berkenan hadir pada forum yang penuh kebahagiaan dan kebangsaan ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK 1 Krian beserta jajaran Wakil Kepala Sekolah, Ibu Bapak Dewan Guru, staf karyawan dan tata usaha SMK Krian 1, dan juga anak-anak pelajar SMK 1 Krian yang senantiasa mendapatkan kebahagiaan limpahan berkat rahmat dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Pertama-tama dengan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin kita haturkan kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas curahan nikmat yang kita terima secara pribadi beserta keluarga kita masing-masing dan juga lembaga sekolah yang ada di tempat ini. Yang kedua kalinya kami haturkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat salam kita haturkan kepada seluruh para rasul dan nabi yang ada di muka bumi, wabil khusus kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi rahmatan lil alamin. Semoga apa yang telah kita yakini menjadi sebuah pintu menuju kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat, dan kita senantiasa tetap pada jalur kebenaran, keimanan, dan kemanusiaan. Yang ketiga kalinya syukur alhamdulillahirabbil alamin kita haturkan kepada seluruh para guru, ulama, pemimpin agama, rohaniawan kita semuanya, wabil khusus kepada Bapak Kiai Mukhtarullah Al-Mustabah Mukti. Senantiasa beliau pinaringan perlindungan keselamatan karena beliau adalah penggiat penggerak jati diri bangsa Indonesia. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, alhamdulillahirabbil alamin, di hari ini kami bisa hadir di tempat yang penuh sangat benar-benar istimewa, yang juga saya rasakan seperti yang dirasakan oleh Mbah Ahmad. SMK Krian 1 menjadi SMK yang penuh dengan nilai-nilai
kedisiplinan, nilai kebangsaan, dan nilai patriotisme karena berkenan menyelenggarakan rangkaian peringatan Hari Pahlawan di bulan November ini. Semoga usaha langkah kita membawa kebaikan keberkahan untuk bangsa negara Indonesia, agama, dan seluruh keluarga kita semua. Mohon izin perkenalkan, nama saya adalah Udang Lisyanto. Kota Sidoarjo adalah kota udang, sehingga saya kalau berkunjung ke kota Sidoarjo seperti berkunjung ke tempat tinggal kami. Jadi Udang Lisyanto sebagai bentuk aktivitas saya sehari-hari. Kebetulan saya juga profesinya sebagai guru pendidik di SMK Negeri 1 Kemlagi, Kabupaten Mojokerto. Jadi kami hadir di sekolahan ini juga terasa sudah sehati dengan saya, karena anak-anak bangsa yang sekarang sedang melaksanakan bukan hanya pentingnya pendidikan kebangsaan, tapi maha pentingnya pendidikan kebangsaan di SMK Krian 1 ini, semoga bisa bermanfaat untuk nusa bangsa negara kita. Kemudian sebagai aktivitas tambahan yang saya jalani sebagai rutinitas di luar pekerjaan, saya mengikuti organisasi kebangsaan sejak tahun 2010, yaitu namanya Organisasi Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Jadi tahun 2010. Kebetulan saya sebagai kepengurusan di tingkat pusat Indonesia sebagai tim Departemen Kehumasan. Kalau di tingkat Jawa Timur, organisasi PCT Indonesia, kami dalam bidang media informasi. Untuk di Kabupaten Mojokerto, saya menjabat sebagai sekretaris organisasi tersebut. Itu adalah aktivitas saya, dan aktivitas ini tidak mengganggu profesi saya, karena ini adalah profesi yang bersifat mengangkat nilai cinta tanah air dan kebangsaan. Yang ketiga yang kami perkenankan, saya di sini tertulis sebagai Ketua Perkumpulan Instruktur Penggiat Jati Diri Bangsa Provinsi Jawa Timur. Perkumpulan ini baru 2 tahun ini didirikan, tahun 2023. Dan tahun 2025 sudah ada 18 provinsi yang telah menjalankan kepengurusan secara tingkat wilayah provinsi. Sehingga harapannya perkumpulan ini akan menjadi langkah penggiat jati diri bangsa sebagai bentuk obat Ibu Pertiwi Indonesia yang sedang sakit. Sebelum mengikuti rangkaian keterangan singkat kami, mohon izin, ini tadi saya memegang kertas putih untuk saya bacakan. Ini kalau saya bilang puisi, ini juga bukan puisi, tapi hanya curahan hati saya saja. Mohon izin untuk saya bacakan. Indonesia dan pahlawanku, peradaban silih berganti, tatanan kehidupan mulia, agung, dan damai jadi kisah di Nusantaraku. 10.000 tahun sebelum Masehi, situs Padang menjadi penanda Borobudur masyhur, negeri kita berjaya. Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Melayu, Sriwijaya, Mataram, Kediri, Singosari, Majapahit, dan Samudra Pasai. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, Pulau Melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Jati diri bangsa jadi nafas kehidupan peradaban dalam kejayaan.
mereka Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, Inggris, dan Jepang serakah, rakus, tidak berperi kemanusiaan, jati diri kita dimatikan, air mata darah menetes, tenaga dikuras, nyawa tidak dihargai, bangsa kita dipecah belah, tanah air dirampas, kekayaan dikeruk, peradaban sejarah dihancurkan, kita dimiskinkan dan dibodohkan, telinga disumpal, mata ditutup, kesadaran dimatikan, jati diri bangsa diracuni, penjajah kejam, durjana, dan angkara murka. 434 tahun Indonesia dijajah dan ditindas. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, senantiasa lahir pejuang cinta tanah air dari generasi ke generasi. Api semangat perjuangan dan pengorbanan yang harus kita teruskan. Ada Sang Patimura, Cut Nyak Din, R.A. Kartini, Ki Hajar Dewantara, Pangeran Diponegoro, Sisingamangaraja, Dewi Sartika, Sultan Hasanuddin, Kiai Hasyim Asy'ari, Wage Supratman, Untung Suropati, Ratu Kalinyamat, Jenderal Sudirman, Ismail Marzuki, Gus Bini, Insinyur Soekarno, Bung Tomo, Ahmad Yani, Kiai Abdurrahman Wahid, Marsinah, dan 216 pahlawan nasional tercatat dalam Indonesia. Patriotisme, nasionalisme, cinta tanah air, berani membela kebenaran, rela berkorban, tanggung jawab, toleransi, gotong royong, peduli, dan berani jujur. Itulah pahlawan Indonesia. Penjajah tidak sesuai peri kemanusiaan dan peri keadilan. Penjajah harus dihapuskan. Perjuangan pergerakan bergerak dan berjalan. Relawan sang patriotisme bagai tsunami menggulung penjajah, mengantar pada pintu kemerdekaan. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia merdeka. Berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 18 Agustus 1945. 10 November 1945, arek Surabaya, Mbah Ahmad berjuang membela kemerdekaan bangsa dan kedaulatan NKRI. Merdeka atau mati, merdeka Surabaya kota pahlawan. Atas dasar Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan cinta tanah air Indonesia. Indonesia jaya merajut perdamaian Nusantara, mewujudkan Indonesia imam perdamaian dunia. Terima kasih wahai sang pahlawan Indonesia
dan atas jasa perjuanganmu. Selamat Hari Pahlawan. KRIAN. K. Kepemerintahan. R. Republik. I. Indonesia. A. Aman. N. Nyaman. Krian akan kami wujudkan karena kami generasi penerus bangsa pahlawan. Dari kami, keluarga besar Sivitas SMK Krian 1 Sidoarjo siap untuk meneruskan api perjuangan para pahlawan bangsa Indonesia. Bersama persaudaraan cinta tanah air Indonesia yang dijiwai manunggalnya keimanan dan kemanusiaan, dan juga perkumpulan instruktur penggiat jati diri bangsa. Terima kasih. Ini adalah sebuah pengantar dalam rangka kita melihat tulisan yang ada di slide tersebut. Entah ini berupa nilai puisi atau apapun, tapi ini saya tuliskan hari Selasa kemarin. Setelah saya tanggal 9 dan 10 berada di makam Bung Tomo, Surabaya untuk ziarah makam menghormati leluhur pejuang Hari Pahlawan. Terima kasih. Dalam rangkaian tulisan yang ada akan saya sedikit perjelas. Terima kasih operator. Lanjut dengan slide ke berikutnya. Bangga memiliki pahlawan bangsa. Bangga bangsa Indonesia merdeka. Bangga NKRI tegak berdiri. Generasi tangguh untuk merawat NKRI, mewujudkan Indonesia emas. SMK 1 Krian Sidoarjo, penerus pejuang pahlawan bangsa. Lanjut. Ciri tanda sikap perilaku mental pahlawan. Hari ini masih dibuka lowongan pekerjaan, bukan, lowongan pahlawan. 10 November 2025 kemarin melalui keputusan Presiden ditambah 10 pahlawan nasional. Di antaranya adalah tokoh sosial, yaitu namanya Marsinah. Beliau bukan pejuang mengangkat senjata, tapi memperjuangkan sisi kemanusiaan dan perekonomian. Makanya diangkat sebagai pahlawan nasional. Jadi kalian kita semua siap untuk menjadi pahlawan dengan ciri-ciri: 1, keimanan, keyakinan, ketuhanan yang Maha Esa, tidak mengenal unsur agama apa. Yang penting sesuai dengan sila pertama. Kedua, cinta tanah air dan nasionalisme. Saya tidak menguraikan keterangan ini, nanti bisa di browsing sendiri. Yang tiga, berani, rela berkorban. Ciri berikutnya, tanggung jawab, pantang menyerah, saling menghargai dan bertoleransi. Berikutnya, tanpa pamrih seperti yang disampaikan Mbah Ahmad. Mulai tahun 45 sampai tahun 49 mempertahankan NKRI, kemerdekaan bangsa yang sudah dinyatakan merdeka oleh Bung Karno, dijaga oleh Mbah Ahmad dan arek-arek Surabaya supaya Belanda tidak kembali menguasai Indonesia, khususnya Surabaya. Mbah Ahmad tidak ada yang menjamin hidupnya, makan seadanya, minum dimanapun, tidur tidak diurus. Yang penting Indonesia bisa tetap bertahan menjadi merdeka tanpa pamrih. Peduli dan sederhana, membela kebenaran dan keadilan, menjaga persatuan dan kesatuan, itu cirinya. Lanjut. Zamrud Katulistiwa Nusantara Indonesia. Kita mengenal sejarah panjang. Kalau negeri kita itu umurnya sudah puluhan ribu tahun sebelum tanggal 1 Masehi diawali dengan kelahirannya Nabi Isa. Itu penanggalan Masehi. Sekarang 2025 tahun yang lalu Nabi Isa lahir. Tapi sebelum Nabi Isa lahir 10.000 tahun, 2025
25.000 tahun yang lalu, situs Gunung Padang yang dulu pernah berjaya dan sampai sekarang masih dalam penelitian, itu pertanda bahwa Nusantara kita itu hebat. Ada kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Melayu, Sriwijaya, Mataram, Kediri, Singosari, Mojopahit, Samudra Pasai. Semuanya adalah bukti kita, rakyat bangsa Indonesia, memiliki tatanan kepemerintahan yang berbeda-beda sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Memang dulu masih belum berwujud nasional. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Ini tertuang dalam lagu apa? Rayuan Pulau Kelapa. Kalau suara saya enak, mungkin saya akan menyanyi, tapi saya memang dalam bentuk syair lirik saja. Lanjut. Ibu Pertiwi di PDKT, didekati, lalu disakiti. Sejak 436 tahun bangsa Portugis datang di Maluku. Kalau dihitung Belanda datang, itu kita memang 3,5 abad, 350 tahun. Tapi kalau dihitung mulai dari sebelum Belanda ada Spanyol, ada Portugis, berarti negeri Nusantara itu dijajah 436, lama sekali. Bangsa Indonesia begitu menderita dan tidak dihargai seperti yang saya sebutkan dalam pengantar tadi. Jadi negeri kita Ibu Pertiwi sedang menangis. Itulah yang dirasakan saat dijajah. Lanjut. Sifat tercela dari penjajah tadi saya sudah menyebutkan. Serakah, rakus, tidak berperi kemanusiaan, nyawa tidak dihargai, peradaban sejarah dihancurkan. Negara menjajah supaya kita itu tidak merasa bangga dengan sejarah kerajaan Mojopahit, kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Mojopahit itu terbesar di Asia Tenggara waktu itu. Tetapi buktinya oleh penjajah dihancurkan, dikeruk ke negeri Belanda oleh Bapak Prabowo kemarin saat kunjungan di Belanda. Beberapa ribu benda-benda milik Nusantara dikembalikan. Itu hanya beberapa saja. Yang tidak bisa dibawa ke Belanda dihancurkan. Supaya apa? Kita itu merasa bahwa kita itu tidak punya bukti. Kalau tidak punya bukti dianggap kita itu rendah. Kita dimiskinkan, dibodohkan. Jati diri bangsa diracuni. Penjajah itu bersifat semena-mena. Itulah sifat-sifat tercela. Ingat, kita tidak membenci negara Belanda, tidak membenci negara Jepang, tapi sifat-sifat penjajah itu yang harus kita lawan. Air mata darah menetes. Mengapa kok air mata darah? Karena air mata yang aslinya berwarna putih sudah tidak keluar lagi. Berarti saking parahnya penderitaan itu. Rakyat menjerit, kesengsaraan di mana-mana. Mbah-mbah kita, termasuk Mbah Ahmad, menjadi saksi bagaimana sengsaranya hidup di zaman penjajahan. Dan tadi sudah dikisahkan, setelah tidak enak dijajah, kita sudah merdeka, kok enak jang ini kembali ke Indonesia. Lanjut. Sifat dan perilaku penjajah yang harus dihilangkan. Muncullah gerakan dan perlawanan serta kebangkitan melawan penjajah. Dari berbagai tempat di wilayah Nusantara, Aceh ada Cut Nyadin Teuku Umar, Sumatera ada Sisingamangaraja, ada Bapak Adam Malik, Sumatera Barat ada Sultan Syahrir, Imam Bonjol, Jakarta ada Husni Tamrin, Jawa Tengah ada Ibu Kartini, Wage Supratman, Jenderal Sudirman, Jawa Timur Untung Suropati dari Pasuruan, Insinyur Soekarno dan Bung Tomo. Yogyakarta ada Pangeran Diponegoro, Ki Hajar Dewantoro,
Bali ada I Gusti Ngurah Rai, Kalimantan Selatan ada Pangeran Antasari, Sulawesi ada Sultan Hasanuddin, Maluku ada Patimura, Papua ada Frans Kaisiepo. Berarti menunjukkan mulai dari ujung Sabang sampai Merauke penjajah sudah menyebar rata. Lanjut, pergerakan lokal daerah sudah ditandai oleh Budi Utomo tahun 1908. Ada Zong Java, perkumpulan orang Jawa yang merasa tertindas bangkit tahun 15. Pemuda Sumatera tahun 17. Pemuda Ambon tahun 18. Pemuda Batak tahun 25. Kemudian muncul pergerakan bersama yang bersifat lebih luas, lebih nasional, yaitu Sumpah Pemuda. Karena di Sumpah Pemuda itu terkumpul dari bermacam-macam pemuda Zong-Zong tadi, akhirnya mengadakan rapat kongres. Rapat kongres pertama, akhirnya rapat kongres kedua, itu menjadi viral. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Ini mari kita baca bersama-sama supaya kalian merasa ikut menjadi pemuda yang menyatu rasa cinta tanah airnya. Satu, dibaca bersama-sama. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Pada Kongres Pemuda yang dikenal dengan Sumpah Pemuda itu juga ditandai dengan lahirnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu tersebut disampaikan dengan gesekan biola oleh Wage Supratman. Pada saat itu sudah sepakat mau dinyanyikan liriknya, tetapi oleh Belanda setelah tagnya ada kata merdeka dalam Indonesia Raya, kan ada tag kata merdeka, itu tidak boleh, makanya tidak boleh dinyanyikan. Sehingga pada saat Sumpah Pemuda hanya iringan biola 3 stansa yang dinyanyikan. Untuk itu saya berasa sangat tersanjung, hebat SMK Krian 1 dengan lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan 3 stansa dinyanyikan di hari ini. Lanjut, semangat proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal mengenai pemindahan dan kekuasaan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. 17 Agustus 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Di dalam teks proklamasi yang menyatakan merdeka adalah kami bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan. Terus di bawahnya atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Sehingga yang merdeka itu siapa? Bangsa. Siapa yang merdeka yang disampaikan tanggal 17 Agustus oleh Bung Karno adalah bangsa Indonesia. Kalau umumnya di peringatan-peringatan menyebutkan kemerdekaan Republik, itu SLKP, salah letak, keliru pasang. Mengapa? Republik, kalau menyebut kemerdekaan Republik, Republik tidak pernah dijajah. Lanjut lagi. Ingat, proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 45 ketika bangsa Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya dan menjadi sebuah penanda bahwa kita sudah bebas dari penjajah. Proklamasi bukan hadiah dari Jepang.
Proklamasi kemerdekaan bukan sekedar pernyataan politik, melainkan juga menjadi pemicu semangat juang untuk mempertahankan, mengisi dan membangun bangsa. Termasuk resonansi proklamasi nyambung ke Surabaya, adanya fatwa jihad tanggal 22 Oktober tahun 45. Setelah kita kan 17 Agustus proklamasi, Oktober tanggal 22 Kiai Hasyim Asy'ari menyerukan, ada kabar bahwa Surabaya mau dihancurkan oleh Belanda dan sekutu. Ada seruan 94 km dari Surabaya termasuk Krian disuruh datang ke Surabaya jihad untuk melawan Belanda dan sekutu. Andaikan kalian hidup pada saat itu, siapa yang mau ikut jihad melawan Belanda? Angkat tangan. Andaikan kalian hidup pada saat itu, siapa yang siap jihad pada waktu itu? Terima kasih. Berarti kalian andaikan pada saat itu hadir yang diwakili oleh mbah-mbah buyut kalian, berarti termasuk kalian keturunan arek-arek Surabaya, merdeka untuk Indonesia. Itulah mengapa Mbah Ahmad tadi bercerita panjang lebar sampai menjadi arek Surabaya, mempertahankan Surabaya. Karena kalau Surabaya direbut Belanda, maka disitulah kemerdekaan kita akan terkoyak. Lanjut lagi. Memahami makna proklamasi sebagai bentuk kebebasan menentukan nasib sendiri. Yang kedua, titik awal membangun bangsa. Yang ketiga, simbol persatuan dan kesatuan. Yang keempat, dorongan untuk perjuangan tanpa henti. Itu adalah makna proklamasi. Bukan hanya dibacakan saja. Kebebasan menentukan nasib sendiri. Yang 434 tahun kita tidak bisa bebas, akhirnya kita bebas. Titik awal membangun bangsa, kita bisa membangun rumah kita, membangun antar dusun dan kampung, menjadi penguat rasa kesatuan persatuan, dan juga mendorong perjuangan tanpa henti. Ingat, 17 Agustus yang merdeka adalah bangsa Indonesia. Karena yang dijajah seratusan tahun adalah rakyat dan bangsa Indonesia. Lanjut. Perang belum selesai pada tahun 45. Mbah Ahmad menjadi saksi sejak 45 tahun sampai 49 perang melawan penjajah masih terus dikumandangkan. Mengapa? Karena tanggal 18 Agustus tahun 45 itu adalah berdiri tegaknya NKRI. Mengapa bendera di Hotel Yamato merah, putih, biru harus turun? Birunya kita ambil karena dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 yang ditetapkan tanggal 18 Agustus, bendera kebangsaan kita adalah sang merah putih. Kalau ada birunya berarti itu nyaingi Indonesia, harus kita lawan. Ingat, berdirinya negara NKRI adalah tanggal 18 Agustus, termasuk Republik Indonesia berdiri tanggal 18 Agustus. Makanya kalau ada yang bilang kemerdekaan Republik Indonesia, jangan dipercaya. Karena yang merdeka itu bangsa. Republik tidak pernah dijajah. Republik baru lahir, baru tegak dan berdiri tanggal 18 Agustus tahun 45. Ini mohon untuk dicamkan sebagai renungan. Jadi kalau ada Agustusan besok, jangan membuat postingan status 17 Agustus kemerdekaan Republik, itu menyalahi rasa nasionalisme, rasa pejuang-pejuang bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Lanjut. Bung Tomo melalui siaran radionya yang disaksikan, didengarkan oleh Mbah Ahmad, akhirnya Mbah Ahmad merasa ikut berjuang menjadi pelaku langsung. Syukur alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat sampai dengan usia 104 tahun. Kita merasa bersyukur, beruntung, bangga memiliki pahlawan Mbah Ahmad.
walaupun beliau belum didaftarkan ke presiden untuk diakui sebagai pahlawan, tapi kita sendiri sebagai saudara sebangsa merasa beliau adalah pahlawan. Lanjut. Itulah Hotel Yamato, Hotel Oranye yang sekarang menjadi namanya Hotel Mojopahit Surabaya. Jadi di dalam zaman sekarang Hotel Yamato, Hotel Oranye sudah diganti nama menjadi Hotel Mojopahit. Dan Mbak Ahmad kalau ke hotel tersebut sudah diberi fasilitas free untuk istirahat di situ. Ini sebuah bentuk pengakuan yang pernah saya dengarkan. Terima kasih atas para pengurus Hotel Mojopahit yang telah memberikan kesempatan Mbak Ahmad dengan penghargaan tersebut. Lanjut. Masuk pada kata jati diri bangsa. Saya tadi mendengar dan mengikuti sumpah jati diri bangsa. Nggih? Saya mulai masuk pada kata jati diri bangsa. Ada gambar simbol burung Garuda Pancasila. Burung tersebut menengok ke arah kanan sebagai simbol menebar kebaikan alinea 1 dan pembukaan dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai bentuk jati diri bangsa. Mengapa alinea 1 dan alinea ketiga sebagai bentuk jati diri bangsa? Ada yang masih ingat alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar bahwa terima kasih, suaranya lirih tapi tetap saya dengar. Jadi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Makanya Mbah Ahmad turun melawan Belanda karena penjajah harus dihapuskan, kita hilangkan. Bukan orangnya, tapi sifat-sifatnya. Kemudian ada yang menemukan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian lagi di situ kalau atas berkat rahmat Allah itu alinea keberapa? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Itu alinea keberapa? Terima kasih. Inilah sebuah pancingan. Mengapa? Ternyata kalian program keahlian kalian meskipun tidak berhubungan langsung dengan nilai-nilai kebangsaan, Undang-Undang Dasar 45 pembukaan harus sedikit banyak diingat kembali. Kemudian lagi di situ ada simbol di tengah burung Garuda, bintang sudut 5 warna emas sebagai bentuk Pancasila pada alinea ke-4. Ada kalimat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan. Ada kan di situ? Kemudian di situ mengandung visi bangsa pada alinea kedua. Ada yang sudah membrowsing tentang Undang-Undang Dasar pembukaannya? Minta tolong untuk dibacakan. Saya harus turun ke bawah karena saya sebenarnya lebih ingin dekat dengan dibacakan. Minta tolong. Duduk saja tidak apa-apa. Iya, semuanya dengan suara lantang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.
dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, minta tolong tepuk tangan untuk saudara kalian. Karakter bangsa Indonesia menjadi NKRI pusat peradaban dunia. Karakter bangsa Indonesia yang berakar dari Pancasila, konstitusi dan konsensus nasional lainnya melalui metode rasa, periksa, karsa, wawasan kebangsaan Indonesia Raya. Lanjut, ini nampaknya kalau memang saya lanjutkan bisa-bisa nanti kita pulang menjelang sholat asar gitu. Mohon maaf. Membangun sumber daya manusia unggul, cerdas, dan berkarakter. Kita perlu melaksanakan rekonstruksi nasionalisme, penyucian diri, merevolusi semangat para pahlawan dan founding father melalui metode rasa, periksa, karsa dalam memahami Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Jadi metode rasa itu di hati. Metode periksa itu di otak, di kepala. Metode karsa itu di perbuatan. Jadi di perasaan hati kita, di pemikiran kita, di perbuatan kita, itu yang harus kita praktekkan untuk hal-hal kebaikan, yaitu manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Makanya di dalam pembukaan tadi ada kalimat atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi mau menyebutkan kita itu merdeka tidak semata-mata langsung karena perjuangan dari teman-temannya Mbah Ahmad atau pejuang pahlawan, tidak, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Berkat rahmat Allah yang didahulukan, iman kita ditunjukkan, baru didorong oleh keinginan luhur, yaitu kita ikhtiar berjuang, kita ngatur strategi melalui periksa. Awakmu nang kono, aku nang kene, ayo dikepung, iki nek gak balik maneh, ayo dibanjiri, tanggule dijebol. Itu diantara adalah langkah periksa yang berasal dari pemikiran dan diwujudkan dalam karsa. Lanjut. Jati diri bangsa Indonesia adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Beliau ulama tasawuf yang menjadi pemrakarsa PCTA Indonesia, Bapak Kiai Muhammad Muhtar Mukti, menyampaikan bahwa ada landasan ideal Pancasila, landasan konstitusional Undang-Undang Dasar, landasan konsepsional wawasan Nusantara. Kalau Pancasila sudah kita ketahui seperti itu hebatnya. Kalau landasan undang-undang tadi disebutkan bahwa kalimat atas berkat rahmat Allah tadi dan didorong keinginan luhur, itu termasuk salah satu nilai pentingnya.
Kemudian landasan konsepsional adalah landasan cara memperkuat persatuan dalam rangka mewujudkan berbangsa dan bernegara sesuai tujuan. Itu adalah jati diri bangsa kita yang melatar belakanginya. Lanjut. Jati diri bangsa Indonesia merupakan watak, karakter, kepribadian, sifat, dan moral bangsa sebagai keadaan yang sebenarnya dari dalam diri bangsa, jati diri bangsa yang membedakan dengan bangsa lain. Hanya satu-satunya di Indonesia yang memiliki jati diri bangsa yang siap untuk kita menjadi imam perdamaian dunia. Jati diri bangsa yang disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Muhammad Muchtar Mukti dalam buku Jati Diri Bangsa, yaitu manunggalnya keimanan kemanusiaan, memberikan penjelasan landasan ideal Pancasila, sila ke-1 dan kedua, yaitu ketuhanan dan kemanusiaan. Ibadahnya baik, tapi kemanusiaannya turun, itu tidak jati diri bangsa. Agama keyakinannya tidak seberapa beribadah secara ritual, tapi kemanusiaannya baik, itu juga tidak lengkap. Manunggal, ketuhanan dan kemanusiaan itu adalah landasan idealnya dari Pancasila, bagian salah satu jati diri bangsa. Kemudian landasan konstitusional, yaitu tadi pembukaan Undang-Undang Dasar. Landasan konsepsional adalah wawasan Nusantara, memperkuat cara pandang kita, jangan berpikiran sempit. Ibu Pertiwi saat ini sakit, kita diiming-imingi bagaimana kalau Papua dimerdekakan supaya nanti itu iming-iming tipuan. Rangkaian dari Sabang sampai Merauke adalah sebuah yang sudah sangat pas, bagaikan mainan puzzle yang bongkar pasang itu. Kalau ada satu gambar yang hilang, gambar itu rusak apa tidak? Rusak. Kalau Papua itu dihilangkan, tidak menjadi Indonesia, maka Indonesia akan hancur. Itu harus kita pertahankan, walaupun kita hidup di Jawa Timur. Lanjut. Kesimpulan, jati diri bangsa Indonesia adalah manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. 2. Perbedaan agama dan keyakinan dalam sejarah bangsa Indonesia tidak menimbulkan permusuhan, pertentangan, perpecahan, dan kekacauan. 3. Perbedaan agama dan keyakinan justru merupakan rahmat Tuhan sebagai salah satu kekuatan bangsa Indonesia untuk mendamaikan dunia. 4. Kemanusiaan yang adil dan beradab didasari oleh rasa cinta kepada Sang Pencipta yang juga telah memberikan cintanya kepada manusia. 5. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antara sesama manusia, saling mencintai sesama manusia, saling kasih mengasihi. Itu adalah kesimpulan yang saya sampaikan sepotong-potong, tapi berharap apa yang disampaikan di dalam rangkaian peringatan Hari Pahlawan bisa sedikit membangun pemikiran perasaan kalian. Jangan terlena dengan belajar ilmu yang ada di sekolahan saja, ilmu jati diri bangsa, ilmu ketuhanan, ilmu kemanusiaan tetap harus kalian dahulukan. Lanjut. Terima kasih. Marilah kita bersama mencintai tanah air Indonesia dengan berpegang teguh pada jati diri bangsa Indonesia. Saya di sini Udang Lisianto akan sedikit memperkenalkan sebagai bentuk sebuah salam. Jadi saya sampaikan dulu salam jati diri bangsa, maka langsung saya akan bersikap tegas, duduk sebagai duduk bersikap saat, jadi sikap siap, ada siap saat berdiri, ada siap saat duduk. Salam jati diri bangsa, maka kalian duduknya tegak, tidak boleh miring, tidak boleh doyong. Selanjutnya dijawab jadi salam jati diri bangsa, maka tangan saya membentuk salam namaste, salam rahayu. Kalian menjawab jati diri bangsa Indonesia,
jati diri bangsa Indonesia. Tangannya pakai rahayu begini, tangannya salam namaste, salam rahayu. Terus dijawab, satu hati untuk Indonesia Raya, membentuk sebuah tanda cinta. Satu hati untuk Indonesia Raya. Mengapa satu hati? Hati ini adalah rasa, keimanan. Untuk kita memilih pola pikir kita hormat. Inilah salam merdeka. Indonesia, apa yang kita berikan untuk Indonesia? Raya, kita cintai. Silakan kita coba dengan serius. Saya mengatakan salam jati diri bangsa, maka kalian menjawab jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia begini, satu hati untuk Indonesia Raya. Jadi rayanya membentuk sebuah tanda cinta. Jadi tanda cinta. Minta tolong untuk kamera yang di situ bisa disorot ke teman-teman kalian yang kecil itu. Saya mulai karena ini sudah terima kasih. Salam jati diri bangsa. Tidak apa-apa. Jadi saya menyebut salam jati diri bangsa, kalian menjawab jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa. Dengan tangan rahayu begini, jati diri bangsa. Tegak, pokoknya kita tegak. Jati diri bangsa Indonesia. Satu hati untuk Indonesia Raya. Saya ulang. Salam jati diri bangsa. Terima kasih. Tadi katanya Bapak Yan itu masih pre-memori, minta sekali lagi. Kita ulang dengan penuh semangat karena inilah oleh-oleh kita. Salam jati diri bangsa. Terima kasih. Senantiasa apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi sebuah tujuan mulia demi bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau di luar sana masyarakat umum tidak memikirkan bangsa dan negara, tapi SMK Krial 1 lagi sangat hebat, peduli bangsa dan negara, cinta tanah air Indonesia. Karena masa depan kalian akan bisa terangkat bila kita mencintai tanah air Indonesia. Kalian akan mendapatkan kemudahan. Alam semesta akan membukakan pintu rezeki yang selebar-lebarnya untuk cita-cita kalian menuju kesuksesan dunia akhirat. Saya meyakini itu. Memang Ibu Pertiwi sedang sakit, tetapi kita harus tetap berjuang sampai dengan terwujudnya apa yang kita cita-citakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tutur kata kalimat saya ada kurang lebihnya banyak salah, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberikan hidayah berkat rahmatnya untuk kita semua, umumnya negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa
Aplaus untuk narasumber kita yang kedua, Bapak Udang Listiono, SPD. Menarik sekali ya, berbicara tentang jati diri bangsa Indonesia. Ada satu kata yang kita petik dari yang disampaikan Bapak Udang Listiono. Di luar sana tidak banyak orang yang memperjuangkan jati diri bangsa Indonesia, tapi kita tadi sudah sepakat bahwa semua yang ada di sini termasuk narasumber panitia, Bapak Ibu guru, adik-adik sekalian selaku murid sepakat untuk membangun kembali pada jati diri bangsa Indonesia. Sepakat? Terima kasih, luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Udang Listiono sudah menyampaikan materinya yang kedua, cukup hangat, cukup menarik. Terima kasih, sebuah materi yang membangun kembalinya jati diri bangsa Indonesia. Hadirin Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, saya dapat menarik kesimpulan pada narasumber yang kedua tadi bahwa disampaikan kita harus benar-benar menghargai sejarah dan tidak boleh merubah sejarah itu. Kalau 17 Agustus disebutkan dalam proklamasi bahwa itu adalah kemerdekaan bangsa Indonesia, karena pada saat itu belum terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya kita sepakat bahwa 17 Agustus itu adalah proses kemerdekaan bangsa. Kalau pada saat itu bukan kemerdekaan bangsa, berarti kapan bangsa ini diproklamasikan, begitu. Kemudian 18 Agustus adalah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia di keesokan harinya ya. Pada saat itu barulah ada naskah Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak pernah dijajah mulai 18 Agustus sampai sekarang. Negara Kesatuan Republik Indonesia suci. Suci artinya tidak pernah terjajah. Tugas kita adalah untuk membela, mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari apapun yang merongrong, apapun yang merusak, dan apapun yang mengancam negara kita. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Mbah Ahmad, kepada Bapak Udang Listiono. Untuk itu juga kepada Bapak Ibu pengurus dan pelaksana di SMK Krian 1 yang sudah memberi kesempatan kami untuk hadir di tengah-tengah kita. Kemudian juga kepada panitia, kepada adik-adik sekalian yang luar biasa mengikuti acara pada siang hari ini. Baik, saya buka sesi tanya jawab untuk narasumber kedua, kurang lebih 30 atau 20 menit ke depan. Kami persilahkan adik-adik untuk kembali menyampaikan pertanyaannya. Baik, dari sisi depan sebelah kiri kami persilahkan untuk yang pertama. Jangan lupa nama, kelas, dan alamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Cahyowati Saputro dari kelas 11 TITL 6. Rumah saya ada di Desa Keret, Kecamatan Krembung, Sidoarjo. Saya ingin bertanya, kini tantangan generasi Z dan Alpha bersifat non-militer. Contohnya,
perang informasi digital, dan dominasi budaya lain, serta perpecahan keyakinan atau kesenjangan ideologis. Bagaimana warisan semangat juang 10 November dapat menempatkan sesuatu secara filosofi dan strategis yang dibutuhkan untuk menjadi kerangka kerja yang efektif dalam menghadapi tantangan asimetris tersebut. Dan juga jelaskan juga bagaimana agar upaya proses penempatan ini tidak terjebak pada narasi nostalgia yang tidak sesuai dengan zamannya, tetapi justru mampu mendefinisikan kemerdekaan sejati generasi kini sebagai upaya sistematis untuk memenangkan kedaulatan di ranah digital, kultural, dan intelektual. Terima kasih. Mohon izin langsung saya saling berinteraksi langsung. Jadi tadi pertanyaan yang pertama yang saya tangkap adalah bagaimana dengan keadaan zaman yang saat ini yang sudah kita ikuti bersama dihubungkan dengan nilai 10 November supaya semangat-semangat tersebut menjadi tidak sampai tergerus oleh zaman. Apa seperti itu yang pertanyaan poin pertama? Iya. Jadi kalau yang ditanyakan seperti itu, 10 November 1945 adalah sebuah satu pertanda rasa ingin mempertahankan nilai 17 Agustus dan nilai 18 Agustus sebagai hari proklamasi kemerdekaan bangsa dan hari berdirinya NKRI, supaya itu tidak diambil oleh penjajah kembali. Disitulah mulai langkah-langkah persatuan kesatuan supaya kita itu guyup rukun, karena dengan adanya berdirinya NKRI, di dalam NKRI ditetapkannya lambang kenegaraan, lambang negara burung Garuda Pancasila, lagu kebangsaannya adalah lagu Indonesia Raya, kemudian undang-undang dasarnya adalah sebagai yang ditetapkan undang dasar tersebut. Di situ mengandung nilai-nilai jati diri bangsa yang sudah tertulis secara kebangsaan. Makanya itu yang harus kita pertahankan zaman sekarang. Kuncinya adalah Pancasila, undang-undang dasar tadi, nilai konsensus. Itu adalah satu resep jati diri bangsa, bukan hanya miliknya pada saat peristiwa bulan Agustus saja, tapi bangkit besarnya peradaban wilayah di Nusantara, mulai dari Mojopahit, Sriwijaya, kerajaan-kerajaan yang lain. Itu semuanya konsepnya adalah jati diri bangsa, manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Pimpinan pemerintah, presidennya bergandengan dengan pimpinan dari agama, atau dikenal dengan istilahnya adalah penasehat spiritual. Di situ ada perwakilan dari tokoh-tokoh agama menyatu, mengantarkan tujuan kepemerintahan menjadi untuk kejayaan kemakmuran rakyatnya. Jadi makanya itulah yang harus dipertahankan. Dengan adanya momen 10 November, arek-arek Surabaya bangkit adalah mempertahankan nilai jati diri bangsa tadi. Itu kesimpulan endingnya itu di situ. Tapi kalau kita hanya terpotret perang, tidak makan, merobek bendera merah putih biru, birunya dihilangkan, itu hanya sebuah bentuk rasa periksa karsa, hanya bentuk karsa, itu tindakan saja. Tapi rasanya, rasa ketuhanan, keimanan kita, periksanya ada di pemikiran kita, semuanya adalah untuk kejayaan negara kita. Itu yang saya berikan sebagai ketelasan. Jadi kalian tetap, apapun aktivitas kalian, sadar diri, jangan tergoda dengan adanya modernisasi yang di situ lambat laun menggerus jati diri bangsa kita. Keimanan kalian tergeser, kemanusiaan kalian yang harusnya sopan santun. Tadi Mbak Ahmad menyebutkan panjang umur, resepnya 3, silaturahmi, santun, sedekah.
itu harus dipertahankan karena itu bagian dari jati diri bangsa yang ada di dalam satu resonansi dari tujuan tadi. Kemudian kita harus memikirkan, pikiran kita ini harus kita arahkan supaya negara kesatuan kita, bangsa kita itu supaya jaya. Kalau hati kita, pikiran kita, perbuatan kita arahkan untuk negeri Indonesia Raya, kalian akan menjadi calon pahlawan yang mendapatkan SK dari Presiden. Semoga itu terwujud. Kalian harus melampaui batas diri kalian untuk keluar dari zona aman. Jangan merasa aman saja, keluarlah untuk negeri kita ini. Jangan merasa, wis ngene ae cukup, yang penting aku seneng, tapi itu tidak membawa kebaikan untuk bangsa kita. Ingat, itu adalah keterangan yang pertama yang perlu saya sampaikan. Terus pertanyaan yang kedua tadi, intinya? Bagaimana cara generasi muda zaman sekarang dapat menghadapi perang informasi digital dan juga dominasi kebudayaan yang didominasi oleh kebudayaan lain atau global. Bagaimana dengan adanya perang media ataupun perkembangan ilmu pengetahuan teknologi apapun sekarang sudah di HP kita yang bisa menyerang diri kita. Untuk itu adalah merubah pola pikir konsumtif menjadi pola pikir produktif. Ingat, merubah pola pikir konsumtif menjadi pola pikir produktif. Kalian jangan penikmat HP saja. Kalian jangan hanya menikmati drama Cina, drama Korea, yes, begitu nyamannya saja. Tapi buatlah karya-karya seni, budaya-budaya Nusantara, unggahlah dalam medsos kalian. Semua kompak, 1, 2, 3, 4, ratusan, ribuan, bahkan jutaan. Itulah nanti yang akan membentengi kita. Jangan malu membuat status tentang unsur-unsur keagamaan, pengajian. Jangan ragu-ragu. Status yang berhubungan dengan nilai-nilai pesan-pesan kebaikan dari para senior-senior pahlawan bangsa termasuk dari Mbah Ahmad, unggahlah di medsos kalian. Banggalah dengan Indonesia, banggalah dengan jati diri bangsa, banggalah dengan merdeka, banggalah dengan Pancasila, banggalah dengan Undang-Undang Dasar. Itu yang harus kita lakukan. Memang pelan-pelan. Inilah perjuangan kita. 2045, 100 tahun dari tahun 45, itulah Indonesia emas. Kalian nanti akan menjadi pejabat-pejabat pimpinan pemerintahan yang akan mengatur negeri kita. Untuk itu berbekalah pada jati diri bangsa, supaya kita akan menjadi negara besar, imam perdamaian dunia. Siap untuk melakukan bersama-sama, bersatu padu. Grup-grup WA kalian jangan memposting yang cemen-cemen, operan dari postingan yang tidak bermanfaat. Cegah itu. Ingat, merubah pola pikir konsumtif hanya penikmat HP saja. Jadilah tukang-tukang pemproduksi konten yang positif. 30 detik, tapi kalimat-kalimat, kata-kata kebangsaan hari ini. Seperti itu kuncinya. Yakin. Itu mungkin sekedar tambahan dari saya sehubungan dengan salah satu cara, karena waktu yang terbatas sehingga mohon maaf. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Udang, luar biasa. Jadi jangan jadi penikmat atau konsumtif. Unggahlah karya-karya kalian di media sosial, adik-adik sekalian. Baik, untuk penanya berikutnya, korelasinya dengan kaitannya jati diri bangsa dengan generasi kini. Baik, dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvinur Ramadan dari Listrik 6. Pertanyaannya adalah, kalau semangat perjuangan itu ibarat api, apa yang paling bisa memadamkannya di diri anak muda sekarang, dan bagaimana kita menyalakannya kembali? Diulang satu kali sekarang. Kurang jelas, Dik. Kalau semangat perjuangan itu ibarat api, apa yang paling bisa memadamkannya di diri anak muda sekarang,
dan bagaimana kita menyalakannya kembali? Kalau semangat perjuangan seperti kobaran api, bagaimana cara memadamkannya di diri anak muda sekarang dan bagaimana kita menyalakannya kembali? Jadi api semangat para pejuang pahlawan bangsa yang didasari rasa keimanan dan rasa hidup baik bahagia sisi kemanusiaan, keimanan dan kemanusiaan, sehingga berjuang itu seperti sebuah cahaya api yang membakar satu dengan yang lain, dan itu berlanjut dari generasi ke generasi, tahun demi tahun, sampai tadi disebutkan ada pergerakan-pergerakan. Itu seperti jilatan api yang bisa membakar untuk menuju merdeka. Untuk itu jangan lelah untuk mencintai tanah air Indonesia, karena kalau kita merasa sudah tidak mementingkan dengan cinta tanah air Indonesia, di situ kita akan nilai-nilai perjuangan pahlawan itu akan bisa padam. Untuk itu harus kita perjuangkan, jangan sampai kita melupakan sejarah perjuangan para pahlawan bangsa, karena di balik para pahlawan bangsa ada tujuan, visi misi yang harus kita tetap lanjutkan. Tetap waspada untuk hal-hal yang mengancam, mengganggu ancaman akan kedaulatan bangsa negara kita. Seperti itu. Terima kasih. Sudah? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, penanya ketiga dari sisi kanan belum ada nih, tengah dan kanan, belakang sendiri. Angkat tangan tadi. Silahkan berdiri, ya. Perkenalkan, nama saya Rian Okta Febiansyah, alamat saya Krian Tempel Sidoarjo. Di sini saya mau bertanya, terkadang yang menjadi faktor yang menyebabkan jati diri kita hilang belum tentu dari luar negeri. Terkadang ada konflik di dalam bangsa kita sendiri. Sebagai pemuda dan sekaligus rakyat Indonesia, apa yang kita bisa lakukan untuk mengatasi konflik di dalam bangsa kita sendiri? Terima kasih dari pemuda-pemuda yang berasal dari perwakilan SMK Krian 1 ini, bagaimana cara mengatasi adanya konflik yang ada di negeri ini. Tentunya perannya bagaimana? Tentunya kita harus sedikit mengingat saat kita ke pantai dan lautan, luasnya air di lautan, di samudra, itu adalah kumpulan dari tetesan air laut, setetes demi setetes, akhirnya membentuk sebuah tsunami besar yang bisa menghancurkan tempat, wilayah, dan peradaban. Untuk itu, walaupun kecil dan setetes, tetap kalian harus menjalankan nilai-nilai kebaikan yang telah diajarkan di sekolah, terutama pendidikan karakter. Pendidikan karakter, pendidikan perilaku, pendidikan yang berhubungan dengan komunikasi yang baik, menguatkan rasa keimanan kepada Sang Maha Kuasa. Jadilah Islam, jadilah agama Kristen, jadi agama apapun, ikuti dengan penuh keyakinan dan jalani perintah-perintahnya dengan penuh keseriusan. Setelah itu aktualkan, wujudkan sikap kalian yang sekiranya itu baik-baik saja. Jangan mengucap kalimat yang berpsikologi negatif, psikologi yang positif. Artinya apa? Ungkapkan kalimat-kalimat yang penuh dengan semangat. Saya bisa, SMK bisa. Bisa apa? Bisa berbuat baik, bisa sukses, bisa mandiri, bisa kaya, karena kami selalu bersama Sang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kaya. Yakini di dalam diri kalian, apa yang mulai dari niat dalam diri kalian,
adalah benteng untuk menjaga apa yang masuk ke dalam diri kalian yang ingin melemahkan diri kita itu menjadi terbentengi, yaitu keimanan kalian, nilai kemanusiaan yang ada terhadap sesama teman, keluarga, masyarakat harus kalian tunjukkan sikap-sikap yang positif, membantu, tolong-menolong, karakter-karakter di dalam pelajaran sekolah itu yang harus untuk difaktakan. Itu diantaranya kuncinya. Jangan lelah. Buatlah postingan-postingan yang mengarah pada pendidikan kualitas yang lebih baik. Itu diantaranya keterangan jawaban dari saya. Mungkin ada yang bisa disampaikan kembali dari si penanya. Ya, seperti saat ini Bapak ya, kita seringkali menghadapi kebijakan yang berat sebelah, mungkin menguntungkan pemerintah dan juga para elit, tapi merugikan kita sebagai rakyat kecil. Kita sebagai rakyat kecil, apa yang bisa kita lakukan untuk melawan semua itu, Pak? Bagaimana cara kita melawan ketidakadilan tersebut? Sehubungan dengan di kepemerintahan, adanya rongrongan dari para pengkhianat-pengkhianat bangsa yang sudah mendapatkan amanah kepercayaan tetapi mereka menyalahgunakan. Kita memang negara hukum, negara yang ada aturan tata kepemerintahannya. Kalau itu memang terbukti secara nyata oleh Bapak Presiden Prabowo sudah mulai kompak dengan kabinet merah putihnya untuk melawan dan menindak para koruptor-koruptor. Kita-kita yang tahu, yang punya buktinya, jangan takut untuk menyuarakan. Itu diantaranya. Memang kalau sudah mengakar puluhan tahun kita itu dijajah, ratusan tahun dijajah. Kadang-kadang para pengkhianat antek-anteknya sifat penjajahan itu masih belum hilang, masih nyelip di dalam diri kita. Nyelipnya itulah yang membuat kerugian adanya orang yang korupsi, orang yang macam-macam menyalahi aturan. Jadi tetap kita berantas pelan-pelan. Untuk itu gerakan jati diri bangsa sebagai kita sebagai penerus pejuang-pejuang pemimpin bangsa. Mari nanti kalau kalian menjadi amanah mendapatkan kesempatan jadi pemimpin kebijakan untuk kita rubah menuju yang sesuai jalur untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Mulainya memang tidak langsung terwujud bim salah bim, tetapi harus pelan-pelan, tapi harus gerakannya revolusi bareng-bareng se-Indonesia. Langkahnya adalah kembali pada jati diri bangsa. Itu versi pendapat saya. Mungkin diskusi ini tidak bisa langsung merasa dapat diterima, tapi yang jelas ini adalah sebuah pemicu bahwa kalian masih ada respon untuk berbuat menjadi yang lebih baik dari hari ini menuju ke masa depan yang bahagia. Ada yang ditambahkan? Baik, terima kasih Pak Udang. Satu lagi, barangkali ada lagi? Sudah, iya, oke. Terima kasih. Sudah ngantuk ini ya. Sudah ngantuk apa udah lapar ini? Baik, terima kasih. Pesan dari Pak Udang terakhir adalah fakta bicara. Kalau bisa kita wujudkan dengan nyata ya. Bukan membicarakan hal-hal yang positif saja, tapi kita juga harus memfaktakan hal-hal yang positif dengan mengupload karya-karya di media sosial tadi. Terima kasih. Saya kira karena keterbatasan waktu hingga sampai saat ini saya coba untuk menyimpulkan dari kedua narasumber kita pada siang hari ini, yaitu bahwa Hari Pahlawan adalah merupakan momen meneruskan semangat juang dari nilai-nilai kepahlawanan seperti keberanian, ketulusan, pengorbanan dalam kehidupan modern.
mencakup makna Hari Pahlawan bukan hanya sebagai peringatan sejarah, melainkan sebagai momen untuk meneladani sifat pahlawan melalui kontribusi positif di bidang masing-masing, menjaga persatuan dan berinovasi demi kemajuan bangsa Indonesia. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi peserta dalam talkshow pada siang hari ini. Kami sampaikan kepada narasumber Mbah Ahmad, terima kasih, semoga tetap sehat selalu dan bisa memberikan pitutur-pitutur luhur kepada kita semua untuk selanjutnya. Terima kasih Bapak Udang atas waktu dan penyampaiannya. Semoga Bapak Udang selanjutnya juga bisa bersama kami lagi nih. Masih banyak yang belum disampaikan. Baik, untuk selanjutnya kami selaku moderator pada siang hari ini tidak lupa mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga kita akan bertemu kembali di lain waktu dalam momen dan kesempatan yang berbeda. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Sebelum kegiatan ini ditutup, apakah ada yang ingin menyampaikan refleksinya? Dilut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan refleksi singkat saya. Bagi saya, pergerakan 10 November dan juga Sumpah Pemuda adalah peristiwa yang sangat luar biasa, di mana para pemuda yang terdiri dari berbagai budaya, suku, dan ras berbeda bersatu. Mereka berhasil menyingkirkan atau menyingkirkan perbedaan mereka tersebut dan menyatakan semboyan dengan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Dengan adanya peristiwa ini, saya semakin yakin bahwa jika suatu hal ketika dilakukan secara bersama-sama akan menjadi mudah. Dari Sumpah Pemuda saya belajar bahwa kita sebagai penerus bangsa ini harus tetap menjaga rasa persatuan karena negara ini begitu besar yang terdiri dari beraneka ragam suku, bahasa, budaya, ras, serta agama yang berbeda. Contohnya pada era digital zaman sekarang banyak sekali berita hoax yang dapat menghancurkan persatuan bangsa ini. Maka dari itu kita sebagai generasi penerus harus benar-benar bijak memilah informasi dan juga menggunakan teknologi yang ada untuk tetap mempertahankan persatuan bangsa ini. Saya berkomitmen untuk menggunakan media sosial sebagai alat untuk meneruskan perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan dan persatuan di negara ini yang susah payah dibangun oleh para pahlawan terdahulu. Terima kasih. Tak terasa kita telah berada di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan hari ini. Semoga semangat juang para pahlawan senantiasa hidup dalam kita semua dan menjadi inspirasi untuk terus berkarya bagi bangsa Indonesia. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam membawakan acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak agak merapat sedikit karena kita sesi foto untuk acara terakhir ya. Jadi kita sesi foto agak merapat. Monggo Bapak narasumber untuk foto bareng bersama anak-anak dulu.
monggo Bapak Ibu guru yang di belakang ikut foto sekalian, monggo ke depan. Anak-anak dimohon untuk berdiri ya, berdiri. Pose formal ya, anak-anak pose formal. SMK bisa, SMK bisa. Ya, oke. Oke, SMK Krian 1 ya, 1. Mas, terakhir video ya. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat, Skarisa terbaik, terdepan, luar biasa. Oke, Mbak, video ya. Oke, kita mulai. SMK bisa. SMK hebat. SMK bisa hebat. Skarisa terbaik, terdepan, luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Untuk anak-anak nanti resumnya dikumpulkan ke guru pengajar atau wali kelasnya dulu. Setelah itu kabar baiknya kalian bisa langsung pulang. Memang saya pesan khusus. Cek. Apa anjir? Ketok gak itu?